Yuhuu! Wilujeng anjing, fam, sadayana. Kalau aja sungai dikelola dengan baik, bersih, dan dengan sedikit cuap-cuap promosi, bisa jadi seru kayak gini nih. Aliran air yang deras, jeram yang banyak, dan beningnya itu loh, minta ampun banget deh. Cocok nih fams, buat jadi treknya arung jeram. Main basah-basahan di Sungai Palayangan, daerah Pangalengan, Bandung, Jawa Barat ini memang bukan pilihan yang salah. Nah, ini dia. Sensasi yang beda dari Kampung Singkur, fams. Kalau mau main air di sini, kita bakal pakai double water tubes. Gitu loh, fams. Ban karet yang suka dipakai di waterpark. Tapi yang pasti, alat keamanan sih tetap wajib hukumnya ya. Ini dia, ban tubing yang fancy abis. Gak lagi pakai ban truk, tapi pakai ban waterpark. Don't worry ya, fams. Biarpun banyak batu dan jeram di sungai, double water tubes ini bisa tetap stabil kok meluncur di sungai karena terbuat dari bahan PVC yang tebal. Makanya ban waterpark ini bisa diandalkan di segala medan sungai. Terus enaknya ban tubing pakai double water tubes, kita bisa berpasangan nih fams. Jadi deg-degan sama serunya juga bisa barengan. Selain itu, pada double water tubes juga ada handle buat tangan, sehingga aman maksimal lah ya. Makanya dua yang gelis itu pada anteng-anteng aja kan? Ini sih judulnya tubing rasa rafting ya fams. Secara ada 4 jeram yang bakal dilalui sepanjang 700 meter aliran sungai. Kedua kaki pada pemain yang di depan wajib lurus dan tertutup. Posisi kaki inilah yang bakal jadi tumpuan ketika ban akan menabrak batu. Satu lagi nih fams, yang mau nyobain tubing di Kampung Singkur, disaranin datangnya pas lagi musim kemarau ya. Karena saat kemarau, debit air lagi nggak terlalu deras. Jadi, tubingan ini bakal tetap seru dan aman terkendali. Pagi ini cerah di desa Sindang Kasih, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Udara sejuk, sungai dikelilingi persawahan, benar-benar pemandangan alam apik yang cuma ada di desa ini. Asik! Ada Bang Joy. Bang Joy, saya mau mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya menjaga dan melestarikan sungai. Betul nggak, Bu Sekdes? Ini di sini, Pak Kades. Jangan jauh-jauh, ini saya lagi ngomong. Tapi itu teh masalah ramean itu Bu Sekdes. Naon ya? Tahu atuh Pak Kades? Kita ke sana. Ayo atuh yuk. Takutnya ada keributan. Ayo siap. Kita harus melerai. Oke, ayo. ayo. Pak Kades tuh. Aduh Pak Kades, ini teh bukan ribut-ribut. Tuh, lihat tuh. Si Abah pagi-pagi udah ngajakin warga dangdutan. Lagunya, apalagi kalau bukan The One and Only Rhoma Irama. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu musik-musik. Oh, tiada terkira. Ayo musik terus. Kalau cari. Pak Kades. Dari pagi, siang, sore, malam terus aja bikin kegaduhan rame-rame terus. Coba dong, Mbah, bikin hal-hal yang positif, membersihkan sungai Pak kek. Kades nih, dangdut punya Indonesia, Pak Kades. Yang bilang dari Bangladesh siapa? Saya tahu musik dangdut mah dari Indonesia, tapi kita tuh sebagai orang Indonesia harus juga bisa berbuat manfaat buat negaranya, bersihin sungai. Ayolah, tong lidahnya Pak Kades. Ayo kita bersih lagi. Bang Joy, ternyata susah juga ya ngajak masyarakat buat bikin hal yang positif. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya akan bujuk mereka dengan usaha yang lebih kuat lagi. Sambil saya membujuk, Bang Joy, puterin dulu video-video menarik ya. Oke? Siap Pak Kades, video-video apik yang menarik, yang Indonesia banget sih. Serahin aja sama Bang Joy. Hehe. Lakukan. Kalau mau hibur perut sambil refreshing pikiran, silakan datang ke Magelang, Jawa Tengah. Di sini ada resto unik di kaki Gunung Sumbing. Nikmati sendiri deh serunya kulineran sambil bermain air di tengah sungai. Suasana alamnya sejuk, mau foto-foto juga bisa. Asik lah. Objek wisata kuliner ini namanya Reso Kaliwot. Berada di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran. Jaraknya sih lumayan fams, 45 menit berkendara dari Kota Magelang atau Candi Borobudur. Begitu sampai, suasana berbeda bisa kita jumpai. Beragam menu khas jajanan tradisional tinggal pilih aja fams. Harganya murah meriah fams.
cuma Rp7.500 bisa langsung bayar di kasir. Sekalian deh pesan menu utamanya. Mengusung konsep outdoor, tempat ini emang unik fams. Meja makannya ada di aliran sungai. Sambil menunggu pesanan matang, pengunjung bisa menikmati kesejukan alam desa dengan bermain air sungai. Beragam menu spesial dari olahan ikan gurame, ayam, hingga ikan nila bisa dicoba. Untuk menu cemilannya, ada ketela goreng keju dan tempe mendoan. Sederhana, tapi nikmat dengan suasananya. Oh iya, sebelum ke lokasi meja makan, pengunjung disarankan untuk melepas alas kaki. Soalnya fams, kaki harus nyemplung ke air. Menuju ke meja makan di aliran sungai, jaraknya lumayan jauh dan jalan berkelok-kelok. Ini juga bisa jadi keseruannya, foto-foto di lokasi alam yang masih asri sambil menikmati menu makanan. Ide awal pembuatan Resto Kaliwat ini digagas warga setempat yang juga pemilik lahan. Belum sampai setahun berdiri, tempat ini langsung viral di jagat dunia maya. Efeknya pun langsung terasa pada dunia nyata. Hanya dalam waktu 5 bulan setelah dibuka, pengunjung gak pernah sepi, terutama di akhir pekan. Tempat ini fams buka setiap hari, mulai pukul 9 pagi hingga jam 5 sore. Kalau kebetulan sedang berkunjung di Magelang atau Candi Borobudur, gak ada salahnya untuk mencoba sensasi makan di tengah sungai. Asik loh! Fams, balik lagi ke Desa Sindang Kasih. Sesuai janji nih, Pak Kades lagi usaha pol buat ngebujuk warganya biar ikutan bersih-bersih sungai. Tuh, seluruh warga udah dikumpulin sama Pak Kades. Kita doain sama-sama ya Fams, semoga usaha Pak Kades membuahkan hasil. Burung galatik di atas genteng, Cakep. ibu-ibu cantik dan bapak-bapak yang ganteng. Ya, sama-sama Pak Kades mau berterima kasih kepada warga sekalian yang telah ikut serta menjaga sungai agar sungai kita tetap lestari. Untuk itu, mari kita melakukan bersih-bersih di sungai. Kades, Ya. aduh nggak bisa saya mau ngangon domba pak. Nggak apa-apa, angon aja dulu domba. Nanti habis ngangon domba, baru bersihin sungai kan bisa. Pak Kades, saya gak bisa sih. Maunya mau panen, padinya udah pada roboh. Panen dulu, baru bersihin sungai. Betul ya, Bu Seta ya? Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja. Abah, ini saya lagi memberikan penyuluhan malah nyanyi-nyanyi. Sudah, Bang Joy, memang susah itu membujuk warga, ngerayu warga untuk membersihkan sungai. Tapi tidak apa-apa, saya tidak akan patah semangat untuk menyemangati mereka untuk membersihkan sungai ya Bu Sekdes ya. Iya. Gini aja, Bang Joy, puterin dulu video-video menarik buat fans Seragam Indonesia. Ya. Siap Pak Kades, video-video apik yang menarik, yang Indonesia banget sih, serahin aja sama Bang Joy. Hehe. Hahaha, tah iya tah, kepiting bakau asli Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Karena berlokasi di pantai selatan Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, gak heran kalau wilayah lautnya luas, terbuka, memiliki pasir putih, serta berombak tinggi. Gak cuma punya potensi di bidang wisata, tapi kekayaan laut pantai Cipatujah bisa dibilang cukup melimpah loh fams. Salah satunya ya si kepiting bakau. Sesuai namanya, kepiting bakau hidup di hutan bakau yang tumbuh di kawasan pesisir pantai. Kepiting jenis ini sering diburu untuk dijadikan santapan oleh masyarakat. Biasanya kepiting bakau banyak didapati saat musim ber alias musim hujan fams. Tapi bukan berarti di musim panas nggak ada sama sekali ya fams. Kuy, ikut Bang Joy nih. Berburu kepiting bakau barengan sama nelayan Akamsi, anak kampung Cipatujah sini. Yang perlu kamu siapin nih fams, diantaranya perahu, umpan, dan bubu lipat. Yes, rangkaian jaring yang berbentuk bangun ruang ini bukan perangkap tikus fams, tapi untuk jebakan kepiting. Sebelum tancap gas, kita pasang dulu nih umpannya. Umpan untuk kepiting biasanya potongan ikan mujair atau biawak. Umpan-umpan tersebut dikaitkan dan dimasukkan ke dalam tiap-tiap bubu lipat. Waktunya meluncur ke muara sungai. Perahu yang digunakan adalah perahu tradisional ini nih fams. Perahu kecil sejenis sampan atau perahu jukung yang hanya berukuran 3 hingga 4 meter. Cukup nih untuk membawa 2 orang nelayan dan beberapa perangkap kepiting.
Kepiting merupakan hewan nokturnal yang cenderung aktif dan mencari mangsanya saat malam hari. Oleh karena itu, para nelayan biasa memasang jebakan pada pagi hingga sore hari. BTW, memasang jebakan atau perangkap kepiting juga nggak sembarangan, fams. Perangkap ditaruh di dekat habitat kepiting, di perairan dangkal dan berlumpur. Hati-hati saat menempatkan perangkap agar ekosistemnya tidak rusak. Nah, biasanya nelayan sengaja memasang styrofoam agar perangkap tetap mengapung dan terpantau, alias ada tandanya. Woohoo! Pagi hari adalah waktu yang paling dinanti. Saatnya mengecek kepiting-kepiting yang berhasil masuk ke dalam jebakan Batman. Kalau musim panas kayak gini, total kepiting yang ditangkap ini berada di kisaran 5 kg. Beda saat panen besar di akhir tahun yang bisa mencapai lebih dari 15 kg tiap harinya. Oh iya, kalau lagi beruntung, kamu bisa dapat kepiting ukuran gede, alias babon atau badak kayak gini nih, fams. Mantap! Wait, jangan lupa isi kembali bumbu lipat yang kosong dengan umpan yang baru, biar besoknya bisa langsung panen lagi deh. Yuk, kepiting hasil tangkapan siap dijual atau dibudidayakan kembali. Untuk menjual kepiting ke pengepul ada syaratnya, fams. Kepiting bakau yang ditangkap harus dalam kondisi yang sehat. Beberapa cirinya kayak gini nih: kaki bergerak cepat, tangkai mata responsif saat disentuh, mulut tidak berbusa, serta karapaks atau cangkang kepiting tidak kusam. Oh iya, kepiting hasil tangkapan yang tidak sempurna atau yang capitnya tidak lengkap juga bisa membuat harga jual kepiting jatuh, fams. Makanya, di tempat pengepul inilah kepiting-kepiting hasil tangkapan dikelompokkan, mulai dari fisik yang sempurna hingga ukurannya, yang terdiri dari ukuran kecil, sedang, hingga yang paling besar. Harga kepiting yang dijual berbeda-beda tiap ukurannya. Di pengepul setempat, per kilogram kepiting dijual mulai dari Rp70.000 untuk kepiting ukuran kecil, hingga Rp120.000 untuk berukuran besar. Selain pengepul, kepiting hasil tangkapan juga bisa langsung dijual ke pemilik restoran-restoran seafood, fams. Restoran yang auto menjamur di wilayah pesisir pantai. Di tempat ini kepiting akan diolah dan dimasak, tapi harus terlebih dahulu dibersihkan dan direbus hingga warnanya orange kemerah-merahan kayak gini, fams. Barulah kepiting disajikan sesuai menu yang dipesan. Ada kepiting asam manis atau kepiting yang dibakar dan dilumuri bumbu lada hitam. Super yummy! Tuh, lihat tuh. Tampilannya aja udah menggugah banget. Apalagi rasanya, bang. Aduh. Kalau masaknya bener, rasanya dijamin endol dengan bumbu yang meresap ke cangkang hingga dagingnya. Kalau udah lazis gini sih, makannya udah pasti barbar, fams. Dijamin gak bisa makan cantik tuh. Nah lo, siapa tuh yang udah ngincer capitnya? Ingat ya, konsumsi kepiting secukupnya aja. Menyantap kepiting dengan tidak berlebihan baik, karena kepiting memiliki beberapa kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Seperti lemak baik yang membantu memelihara kesehatan jantung, omega 3 untuk kesehatan syaraf, vitamin C sebagai antioksidan, zat besi untuk kesehatan tulang, dan manfaat positif lainnya. Cakep gak tuh? Fans, mau menguji adrenalin berarung jeram dengan sensasi berbeda? Pas banget nih kalau datang ke Kalimantan Selatan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Loksado, Desa Haratai. Kalau biasanya wisata arung sungai pakai perahu karet, yang satu ini malah pakai rakit bambu. Namanya bambu rafting. Biar makin seru, kita balapan ya, fams. Siapa yang lebih dulu nih sampai di tujuan? Dia pemenangnya. Hehehe. Satu bambu rafting maksimal hanya bisa membawa 4 penumpang, fams. Gak ada alat khusus yang dipakai dalam rafting bambu ini, fams. Karena bambu mengalir mengikuti aliran sungai Amandit. Rafting bambu ini awalnya hanya menjadi transportasi warga untuk membawa hasil panen mereka, fams. Tapi sekarang sudah menjadi wisata andalan di Loksado sini, fams. Fams yang baru gabung, jadi gini nih, Eta si kepala desa teh lagi menggerakkan warga supaya ikut kegiatan bersih-bersih sungai. Namun pada kenyataannya susah banget, fams, ngedorong warga biar pada kompak. Hadir pokoknya ya. Ya. Acara syukuran Hari Sungai. Hiburannya Roma Irama. Datang ibu-ibu.
Biasa aja nih gebrakannya Pak Kades. Langsung datengin Roma Irama biar seluruh warganya ikut bersih-bersih. Tuh kan, langsung auto ngibrit semuanya fams. Raja dangdut Indonesia gitu loh. Buset, Des. Tunggu. Beneran itu ada Roma Irama? Ada Roma Irama di acara syukuran memperingati Hari Sungai. Ya. Alhamdulillah, berarti bakal ketemu sama idol Abah ya. Betul atuh. Sama idola. Oh, jadi Abah teh mau membersihkan sungai. Ya mau kalau ada Roma Irama sama Pak Kades. Ya udah tuh, sekarang mah kita ajak semua warga untuk bersih-bersih sungai. Kumaha Pak Kades? Oke, siap Pak Kades ya. Bang Joy, itulah. Kalau pengen berbuat kebaikan itu, usahanya itu harus lebih. Tapi sambil nungguin saya ngumumin ke warga-warga, Bang Joy puterin dulu buat Fam Seragam Indonesia video yang unik-unik ya. Ayo fams, ikut tradisi gebik ikan. Doain bisa dapat ikan yang banyak ya, supaya kita bisa makan besar. Oh iya, tradisi gebik ikan berasal dari Desa Laban, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sejak pagi, puluhan warga berbondong-bondong untuk menangkap ikan secara tradisional. Peralatan yang digunakan ada susuk fams. Wait, bukan susuk yang dikaitkan dengan hal mistis ya, tapi alat perangkap ikan dari bambu. Oh iya fams, bambu yang digunakan untuk membuat susuk biasanya jenis bambu kurung. Jumlahnya juga harus ganjil. Dinamakan bambu kurung karena alat ini mirip dengan kurungan ayam, dengan kurungan yang lebih ramping dan panjang. Ada yang unik nih fams saat menangkap ikan. Syarat agar susuk awet dan bisa mendapatkan banyak ikan, pemiliknya harus menyertakan perhiasan istrinya ke dalam susuk fams. Biasanya sih kalung atau cincin emas yang diambil secara diam-diam. Wait, jangan salah sangka dulu. Perhiasan ini nanti dikembalikan lagi kok setelah tradisi selesai. Nah, susuk tinggal ditaruh di atas jadah pasar kayak gini fams. Jadah pasar ini harus diambil oleh anak-anak supaya susuk awet ya. Yuk, kita turun ke sungai. Fams, tradisi gebyuk biasa dilakukan saat air sungai sedang surut. Gak perlu pakai alat pancing, jaring apalagi racun untuk menjaga kelestarian alamnya. Oh iya, gebyuk dikenal sebagai simbol ikatan sosial warga yang erat. Jadi, warga secara gotong royong menyusuri sungai. Oh iya fams, kaki juga harus peka saat menyentuh ikan ya. Kalau terasa ada ikan, pasang susuk supaya ikan gak gampang kabur. Biasanya sih, kegiatan ini dilakukan oleh laki-laki fams. Kalau perempuan mau ikutan, ayo aja. Nah, tinggal cek ikannya aja. Ternyata sulit loh fams menangkap ikan dengan teknik ini. Apalagi kalau air sungai sedang keruh. Berbagai jenis ikan bisa didapat di sungai ini. Tapi ikan dokang paling dominan dijumpai. Dokang sebenarnya sejenis ikan manyung yang biasa ditemukan di tepi pantai berlumpur dan kuala sungai. Fams, ikan dokang memiliki 3 patil yang berbisa. Jadi harus hati-hati ya saat menyentuhnya. Bisa-bisa tubuh jadi meriang kalau kena patil. Tapi fams, masyarakat setempat percaya kalau susuk sudah melalui ritual bisa aman dari patil dokang. Percaya nggak percaya sih? Sudah cukup nih tangkapan ikan ini fams. Kali ini kita buat olahan sup ikan dokang. Pas banget nih buat hangat-hangatin tubuh. Potong ikan dokangnya fams. Oh iya, ikan dokang ini juga memiliki nama lain di setiap daerah. Kadukang, dukang, badukang, atau bubukan dalam bahasa Melayu. Untuk bumbunya ada kemiri fams, ketumbar, dan kunyit yang biasa dipakai dalam kuliner Nusantara. Gak lupa asam jawa yang dipercaya bisa menghilangkan bau amis. Serai juga wajib ikutan ya fams. Yuk masak air dulu fams. Setelah mendidih, masukin ikan dokang dan masak sampai teksturnya berlemak. Lalu masukin deh tomatnya, disusul bumbu halus. Biar cita rasanya makin sempurna, masukin daun singkil fams. Daun yang banyak dijumpai di daerah Pantura ini dikenal sebagai penyedap masakan alami loh, sehingga cita rasa masakannya semakin mantul. Kalau udah matang, sup ikan dokang siap disantap fams. Rasanya luar biasa nikmat. Daging ikan dokang gak bau amis sama sekali. Cita rasanya kayak rempah. Pas banget nih disantap bersama setelah tradisi gebyuk. Enaknya puol. Hihi, kalau akur gini kan jadi enak dilihatnya fams. Bahu-membahu, gotong royong untuk membersihkan sungai. TOP deh. Akhirnya rencana Pak Kades berhasil juga fams. Yuk, semangat semuanya.
Mana sini Bu Sekdes, saya kecewa nih. Ini warga kasihan. Warga kasihan. Abah sabar. Katanya mau ngedatangin idola, sang idola Roma Irama. Ya, Bu Sekdes. Gimana nih Bu? Mana Pak Kadesnya ini? Udah kata bener ini mah. Bang Joy, gimana ini? Ya udah, sambil nunggu Pak Kades datang, kita puterin aja dulu liputan yang asik dan menarik untuk fans Ragam Indonesia. Aduh, sabar dulu ya. Aduh, iya Bu Sekdes. Kok jadi semrawut gini sih? Emang bener Fems, kata Pak Kades, susah-susah gampang untuk ngajak warga berbuat positif. Nah, untuk Fems di rumah, jangan dicontoh ya. Mending simak dulu nih. Fems, kalau ini bukan lagi wisata main basah-basahan kayak yang sebelumnya ya. Ini bukan sembarangan main air, tapi ritual puncak tradisi Ngaguyang Kuwu ala masyarakat Jalawastu. Wait, di mana tuh? Ritual adat Ngaguyang Kuwu dilaksanakan jika hujan tak kunjung datang. Sebelumnya, kaum ibu sudah sibuk masak-masak tuh Fems untuk kebutuhan makan bersama. Makannya sih sederhana aja, terdiri dari nasi dan ikan nasi goreng. Masakan memang tidak boleh memberatkan warga, dibuat seikhlasnya saja. Menunya bebas, sukarela. Untuk nasi sengaja dibuat kerucut, mirip tumpeng kecil, disebut congcot. Masyarakat adat Jalawastu menetap di desa Cisere, Kecamatan Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah. Mereka sangat teguh memegang adat dan tradisinya. Menjelang adat Ngaguyang Kuwu, warga sudah berkumpul. Mereka bersiap menuju aliran sungai Rambu Kasang, tempat Ngaguyang Kuwu diadakan. Sang kepala desa atau kuwu lalu didoakan oleh tetua adat untuk memohon keselamatan dan keberkahan Fems. Usai berdoa, semuanya lalu bergerak menuju sungai. Gak jauh kok, hanya sekitar 500 meter aja. Namun, medannya cukup menantang karena harus melewati jalan berbatu dan menurun. Hati-hati ya. Tak seberapa lama, warga Jalawastu sampai juga di areal sungai. Tempat diadakannya tradisi Ngaguyang Kuwu atau memandikan kepala desa. Unik banget ya, cuma di sini loh meminta hujan dengan cara memandikan kepala desa. Fems, tradisi Ngaguyang Kuwu dilakukan hanya jika terpaksa. Ketika hujan tak kunjung datang, walau sudah musimnya. Maklum, sungai Rambu Kasang adalah sumber air yang paling utama. Jadi kalau kering semuanya repot. Siapkan dulu ubur rampenya ya. Kelapa wajib ada karena airnya dianggap air suci. Kemudian warga mulai membendung aliran sungai dengan batu-batu. Sebagian ada pula yang menumbuk akar pohon. Buih air yang keluar dari akar pohon menjadi simbol awan hujan. Ayo hujan, turun ya. Selanjutnya digelar doa bersama agar Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan permohonan warga Jalawastu. Segera diturunkan hujan. Nah, biar nggak masuk angin, acara dilanjutkan dengan makan bersama. Meski serba sederhana, tak mengurangi kenikmatannya. Sedap! Usai makan, puncak ritual Ngaguyang Kuwu pun dimulai. Sang kepala desa menuju ke tengah sungai. Ia lalu dimandikan oleh tetua adat dengan air khusus yang dicampur bunga-bungaan. Orang yang dimandikan dan memandikan pertama kali harus lahir di hari Jumat, jadi nggak boleh sembarangan. Seterusnya sih, boleh siapa saja ikut memandikan. Tuh, semua nggak ketinggalan, basah kuyup deh sang kepala desa. Ternyata, tradisi Ngaguyang Kuwu juga menjadi sarana untuk bergembira. Besar kecil, tua muda, semuanya asik main air. Saling menyiram, basah semuanya deh. Sungai dibendung batu lalu dibuka, menjadi simbol membesarnya aliran sungai. Setelah hujan turun, batu-batu pun digulirkan. Layaknya terbawa arus sungai yang deras. Seru ya? Wah, banyak banget ikan nila dan ikan koinya, Fems. Pantas ya, lihat aja, Fems. Sungainya bersih, jernihnya, nih. Tapi siapa sangka, Fems, di daerah Klaten, tepatnya Ponggok, Jawa Tengah, ada seorang penggerak kebersihan berhasil merubah lingkungan sekitarnya menjadi bersih. Dia juga sukses nih menyulap sungai menjadi destinasi wisata di Klaten. Ia adalah Bagong Margono, pria asal Klaten, penggerak sungai bersih yang mengalir di desa Karanglo,
Klaten, Jawa Tengah. Lebih dikenal dengan panggilan Mbah Bagong. Dulunya sih sungai ini kotor dan penuh sampah loh fams. Siapa yang sangka kan? Joy aja nggak ngira nih bisa sebersih ini. Buktinya tuh, lihat aja sendiri fams. Ikan-ikan yang banyak dapat hidup segar bugar fams. Wah. Karena saya peduli dengan alam. Sungai yang kotor ini di dekat rumah saya ini kotor sekali. Karena saya dididik orang tua saya untuk peduli dengan alam, maka saya setiap Desember, Januari, Februari saya bersihkan, saya tidak berpikir profit. Wih, mantul nggak tuh fams? Berkat gotong royong Mbah Bagong dan karyawannya, sungai yang dulunya kotor bisa menjadi seperti sekarang ini fams. Bersih sih, celong kinclong. Oh my wow. Sekarang sungai ini dijadikan destinasi wisata dan tempat pembudidayaan ikan nila fams. Dari nila ukuran kecil hingga siap konsumsi ada di sini. Awalnya tahun 2014 hingga 2018, sungai ini merupakan tempat pemandian fams. Sejak awal pandemi, sungai ini dirubah menjadi kolam ikan. Dalam sehari, Mbah Bagong menghabiskan 20 karung pakan ikan untuk kebutuhan ikan-ikan nila dan hiasnya yang banyak gini nih fams. Kolam untuk nilainya pun terbagi menjadi bagian sendiri-sendiri, yaitu kolam nila yang masih ukuran kecil, lalu menengah, dan siap dipanen atau siap konsumsi. Nila dari ukuran bibit sampai bisa dipanen membutuhkan waktu 8 bulan. Tapi karena sekarang rapih dan berpola, tiap 4 bulan sekali, Mbah Bagong ini dapat memanen ikan nilanya sebanyak 30 ton fams. Oh my wow! Kalau kolam panen sudah kosong, isi kolam nila menengah akan dipindahkan ke kolam panen. Begitu juga seterusnya fams. Ikan-ikan nila yang dipanen ini digunakan untuk warung makan milik Mbah Bagong sendiri. Tapi ada juga kok yang diperjualbelikan fams. Sungai yang dulunya kotor, sekarang jadi bersih dan menghasilkan seperti ini Mbah. Apa sih kesulitan terbesar Mbah Bagong dalam menciptakan sungai yang bersih ini? Tapi ya perlu diketahui, saya yang paling sulit membersihkannya adalah merubah karakter masyarakat supaya nggak buang sampah ke sini. Itu yang paling sulit. Karena saya tidak bilang pada masyarakat saya untuk berubah. Saya yang berbuat supaya masyarakat berubah. Jadi semua sampah itu saya buatkan gerobak. Jadi di ganggang itu saya buatkan gerobak, akhirnya masyarakat tidak buang sampah ke tepi sungai, otomatis ke gerobak sampah. Tapi saya sebagai manusia tidak mau saya ini selalu ngomong. Cukup dengan berbuat. Jadi kalau masyarakat masih ada yang buang pun 1, 2, saya tidak marah, tetap saya ambil saja. Kolamnya pun terbagi ada 2 jenis fams, yaitu kolam ikan nila yang diperuntukkan untuk konsumsi dan dijual. Yang satu lagi kolam ikan hias. Tujuan Mbah Bagong membuat kolam ikan hias ini agar mereka yang berwisata ke sini mendapatkan ketenangan dan menghilangkan stres dengan menikmati alam dan memandangi ikan hias yang besar-besar serta banyak ini fams. Pengunjung akan senang dan melupakan sejenak semua masalah yang mereka punya. Kalau kata anak zaman now sih, healing fams. Di kolam hias ini terdapat banyak ikan koi dan ikan mas yang besar-besar. Tapi ikan di dalam kolam ikan hias ini tidak diperuntukkan jual beli. Bener-bener untuk berwisata aja fams. Cakep. Astaga, naga gawat fams. Warga jadi beneran rame nih nuntut kedatangan Roma Irama. Abah sabar, Abah sabar. Aja bubar. Itu Pak Kades habis. Geningan itunya si Roma. Tah, eta, akhirnya yang ditunggu-tunggu dadang juga, datang juga. Asik, jadi orang dangdutan Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sesuai yang saya janjikan bersama Bu Sekdes, saya telah mendatangkan Roma Irama. Assalamualaikum. Pak Kades, ini mah bukan Roma Irama asli Pak Kades. Sungguh terlalu. Ini Roma Irama, yang penting mah berirama. Ya udahlah Pak Kades, kalau begitu mah alhamdulillah, yang penting warga kita terhibur. Sekarang mari kita syukuran, kita hiburannya Pak Kades ya. Itu yang penting mah. Untuk itu sebagai rasa syukur kita, saya sudah menyiapkan ini untuk kita makan bersama-sama. Bang Joy, alhamdulillah akhirnya saya
berhasil membujuk warga buat bersih-bersih di sungai Bu Sekdes. Walaupun banyak sekali tantangannya, rintangannya, memang warga-warga mah perlu dibujuk, perlu diangkat, jangan dimarahi, jangan dicuekin, jangan dilawan. Yang penting mah tetap semangat. Kita bersihkan sungai kita lestarikan sungai kita. Oke? Oke. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita hiburan dan kita makan-makan. Setuju banget Pak Kades. Sungai kan sumber air, dan air adalah sumber kehidupan kita. Kalau nggak lestari, kalau nggak bersih, kan bisa berdampak ke kehidupan manusia dan alam semesta juga. Iya kan, Fems? Saya Pak Kades, Dan saya Bu Sekdes. beserta seluruh warga mengucapkan selamat Hari Sungai. Mari kita lestarikan sungai kita dan mari kita jaga sungai kita. Ragam Indonesia, Indonesia mendunia.